Vanili Nusantara, sahabat petani vanili Tanah ya, hari ini kita coba review lagi terkait dengan gagalnya masa perkembangan polong ya setelah polinisasi. Nah, jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kegagalan tersebut. Biasanya yang paling menyedihkan adalah pada saat ini sudah jadi ya, sudah polinisasinya sudah berhasil dan dia sudah mulai memanjang, dia sudah mulai membesar, tiba-tiba ini putus nih ya. Ada yang kita temukan seperti sebelumnya sudah kita sampaikan juga, dan pagi ini kita temukan buktinya, penyebab ataupun pelaku ya pelaku lah kita sebut ya sebagai tersangka. Tersangka. Kenapa setelah berhasil kita lakukan polinisasi ya, ujung atau pucuk dari bekas bunga polinisasinya itu terputus nih, sehingga dia tidak lagi berkembang, tidak memanjang, tidak juga membesar. Ada perkembangan sih tetapi kecil sekali ya. Dia akan menjadi vanili mini kelihatan di antara teman-temannya seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman. Jika ada nanti pendapat teman-teman yang lain yang mungkin salah, boleh juga kita saling diskusi, kita saling sharing di kolom komentar saja. Dan tersangka utamanya yang kita lihat nih satu ya, contohnya ini dia yang saya bilang kemarin, satu jenis ya. Nah, siput ataupun bekicot yang badannya lunak nih. Nah, dia suka sekali. Dia sebenarnya bukan memakan dari polong vanilinya, tapi dia justru memakan ujungnya ya. Itu yang sering kita temukan. Nanti coba kita lihat yang lain, apakah kebetulan lagi ada tersangkanya di situ. Ya, dia tidak suka memakan batangnya ini, tapi dia suka memakan ininya nih, ujungnya gitu. Itu pun kita tidak tahu apakah ujungnya semua bisa dimakan, tapi yang kita lihat hanya dipotong di sininya nih, di antara persambungan antara bunga ya, ujung bunganya ini dengan batangnya ini. Apakah dia memakan di sini, kita kurang tahu ya, belum kita lihat. Coba kita lihat. Nah, ketika dia sudah memakan ujungnya tadi sehingga tidak ada perkembangan lagi nih, seperti ini nih. Ini dari awal cukup kita perhatikan nih, seperti kemarin di video kita sebelumnya sudah kita sampaikan juga nih. Dia menjadi hanya perkembangannya sedikit sekali nih, kecil, pendek ya. Karena pada saat polinisasi umur 4 atau 3 atau seminggu ya, paling tidak 4 hari, karena lapisan ataupun kelopak bunga pertamanya sudah jatuh ya, dia sudah memanjang di sini. Si siput ataupun bekicot tadi suka sekali nempel di sini ya. Mungkin wangi ya, dia terasa atau seperti apa kita juga tidak tahu, tapi inilah hasilnya yang kita lihat di lahan kita ya. Beberapa kali kita perhatikan seperti itu kondisinya. Coba kita lihat. Nah, di sini tidak ada. Nah, setelah seperti ini nih, dia suka nih di sini. Nah, jadi sudah berhasil, tapi digagalkan oleh si pelakunya. Seperti itu dia. Oke. Nah, ini tidak ada.
Oke, tidak ada. Nah, ini tidak ada. Nah, ada lagi. Ini dia. Nih, kalau ini masih di bunganya dia. Ya, itu di bunganya. Ini sama dengan yang jenis yang tadi ya. Versi yang tadi bentuknya lunak. Oh, bukan. Iya, ini yang pakai cangkang nih. Nah. Nih dia nih. Nah, yang pakai cangkang ya. Nah, ini dia pelakunya nih. Nah, tetapi dia bukan makan polongnya. Mungkin kalau kita pun kalau kena getah dari buahnya ini akan terasa gatal ya. Dia pun tidak suka, tapi bunganya dia suka. Ini yang lunak nih. Ini yang lunak nih. Ini dapat ketemu. Kita nggak tahu apakah dia suka dengan batangnya ya, apa daging dari polongnya belum pernah kita lihat. Nih, ini dia. Kali ini berlendir nih. Ini belum ada, tidak ada di sini. Nah, tapi kelakuannya nih, ini dia teman-teman, dia langsung bengkok nih, bekas daripada gigitannya karena dia menggigit di sini. Ini juga sama nih sebenarnya udah jadi pada hari pertama langsung dimakan. Yang dimakan adalah di sini nih. Nah, mungkin dia suka dengan bunganya ya, bukan daripada batangnya bijinya. Nah, ini juga sama nih, ini tidak akan berkembang panjang ini ya. Nih ketangkep. Nah, ini dia lebih jelasnya teman-teman nih. Nah, ini dia. Nah, dia paling suka nih umur seminggu. Ini mungkin 4 atau 5 hari lah ya. Ini juga sama nih. Dan sekarang ini nih, ini dia. Nah, apakah wangi ini yang dia suka? Tapi yang sering terjadi yang kita lihat dah diputus di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, ini dia pelakunya teman-teman. Ya, sahabat tani semuanya, ya bagaimana caranya agar jenis seperti ini tidak suka ya ke tanaman vanili. Kadang-kadang memang pada masa vanili muda dia sering juga tuh nempel di bawahnya ya, di bawah daun sebagai tempat perlindungan dia. Nah, ini dia pelakunya nih ya. Kita merasa sayang sekali ketika misalnya ini sudah proses 4 hari dia akan memakan di sini nih, di pertemuan antara polong buah dengan bunganya tadi ya, yang menyebabkan yang kita polinisasi adalah ini pada saat berbunga seperti ini. Nah, ini polong akan memanjang. Ketika ini kita berhasil polinisasi, ini akan memanjang. Yang dimakan adalah ininya setelah terjadi seperti ini, sehingga dia tidak lagi berkembang. Berkembangnya hanya sedikit. Nih, ini akan menjadi mini nih, menjadi pendek, kecil, mungkin besarnya hanya sebesar ya lebih besar sedikit lagi lah. Sama juga ini, dia membengkok malah langsung ya, ini juga kelihatan. Nah, itu pengalaman yang beberapa kali yang sering sekali kita temukan di lokasi kita ya, mungkin di lokasi
lokasi teman-teman berbeda lagi. Itu sebabnya saya bilang kita saling sharing, saling berbagi. Apakah memang pelakunya tadi ya ini ya, benar melakukan itu juga di lahan vanili teman-teman. Kalau di sini ya inilah pelakunya yang kita lihat beberapa kali. Ketika kita biarkan, ininya akan putus nih ya, akan putus. Kemudian di sini ya, itu yang paling sering ya. Sekedar masukan berdasarkan pengalaman kita. Jika ada tanggapan dari teman-teman, silahkan di kolom komentar kita berdiskusi. Dan semoga video ini bermanfaat buat sahabat tani pemula semuanya. Yang belum subscribe, agar tolong di subscribe, karena subscribe-nya gratis. Like, share, dan komen juga, untuk kita saling berbagi pengalaman terkait dengan tanaman vanili. Oke, itu aja mungkin dia untuk pagi hari ini. Terima kasih, salam maju-ajua. You said